pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang Indonesia adalah negara hukum. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, oke? Ketua kelas, bisa Ibu minta tolong dipimpin berdoa? Siapa? Oke, silakan. Yang keras suaranya. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi daftar hadir dulu, oke? Novan, Anip, Aprilia, Abdi, Cantika, Dalila, Abdi Rendra, Cantika Dwi, Dalila Sukma, Davina Yulia, Davina Rizky, sudah saya, Laura, Isnainia, Yulia, Salam, Irfan, Zaki, Zano, Nafizal. Nafizal? Oh, tidak masuk. Keterangannya? Sakit. Oh, sakit. Nih. Nuril, Prasasti, Rahmat, Rahmat Sultan, sakit. Rehan, Remoni, Septa, sakit. Shirley, Siti, Syafa, Syifa, Tengku, Feni, Yusuf. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih semangat lagi, kita lihat-lihat nih. Nah, bisa dilihat yel-yelnya ada dua. Nanti kalau Bu Fitri bilang belajar bersama, jawabnya pasti bisa. Kalau Bu Fitri bilang ujian, kalian jawab oke, kita coba belajar bersama Pasti bisa, ujian, pasti lancar, belajar bersama pasti bisa, ujian. pasti lancar. Biar tambah semangat, kita nyanyi dulu semua, dimohon berdiri. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengaitkan peristiwa aktual dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum, menganalisis praktek pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia. Peserta didik dapat menguraikan proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuktikan amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap hari Senin, ketika ada upacara bendera, ada satu sesi yang pasti dilakukan dan ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu, Nak? Pembacaan. Oke, angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Iya. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa itu posisinya sebagai konstitusi kita. Nah, baru-baru ini ada kejadian di sekitar kita adalah harga BBM naik. Betul? Dari berapa ke berapa sekarang? Oh, kalau kalian belinya 10.000 dulu, kalau sekarang 12.000. Tapi kalau belinya di pom bensin, setelah naik ini harganya jadi 10.000. Oke, coba diamati dulu video berikut ya. Pemirsa, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana didampingi Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial. Jokowi menyatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi. Namun menurut Presiden, sebagian besar subsidi BBM dinikmati masyarakat mampu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu jika memang harga BBM itu naik. Nah, menurut kalian, mengapa Presiden Jokowi tadi menaikkan harga BBM? Ya, silakan. Karena sebagian subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu. Ada pendapat lain? Ya. Bagaimana perasaan kalian ketika BBM itu naik harganya? Ya. Ayo. Senang apa sedih? Kalau ini kan harga BBM udah naik ya. Perasaannya bagaimana? Hah? Sedih. Loh, lah kenapa kok sedih? Karena dinaikkan. Ada pendapat lain? Berdampak nggak bagi kehidupan kita? Tambah nyaman apa tambah tidak nyaman? Karena oh iya, kalau ngisi jadinya gampang. Kalau ngisi jadi tangkinya tidak penuh. Dulu kalau budget segitu dapat BBM-nya lebih banyak, otomatis ya. Saya mau cerita sedikit. Jadi setelah kenaikan harga BBM kemarin, selain saya ngajar, saya kan juga jualan di rumahnya. Langsung ada pemberitahuan dari yang biasanya mengirimkan barang baku, bahan untuk dijual itu gitu. Mbak, soalnya naik, jadi ini ada kenaikan harga. Tuh. Nah, terus bagaimana? Saya apakah menjual itu naik atau tidak? Nah, saya berunding dengan suami. Setelah kita kalkulasi, setelah kita hitung, oh masih aman. Jadi ketika saya tidak menaikkan harga, itu kami masih mendapatkan keuntungan. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak menaikkan harga. Menurutmu, apakah semua penjual di sekitar kita mengambil keputusan yang sama seperti saya? Tidak. Ada nggak yang naik? Ada. Nah, ini pesan saya untuk kalian semua ketika nanti di kemudian hari sampai sudah beranjak dewasa, punya perusahaan atau punya usaha apapun. Ketika ingin menaikkan harga, jangan hanya mengikuti tren. Kita harus memposisikan diri sebagai konsumen. Di awal tadi saya sudah bilang, kalau enak biasanya jadi gak gitu ya. Ada motivasi utama pembeli itu salah satunya dari pertimbangan harga. Ketika kita bisa menjaga harga, maka kemampuan pembeli untuk membeli itu akan terjaga. Dalam arti dia tetap bisa beli di kita, gitu. Uangnya masih cukup. Dan kalau ada selisih harga, kamu lebih memilih mana? Yang tetap apa yang naik? Yang harganya tetap. Nah, itu nanti itu juga bisa justru memberi dampak positif terhadap usaha. Dan semoga kita doakan ya, ini walaupun ada kenaikan harga BBM, harga-harga bahan yang lain tidak ikut naik. Nah, mengapa presiden itu berhak menaikkan harga BBM? Kalau Bu Fitri gitu boleh ya? Tidak. Nah, karena tidak mempunyai hak. Kalau presiden mempunyai hak? Punya. Karena beliau adalah pemimpin negara. Nah,
oleh Undang-Undang Dasar, lebih tepatnya pasal 33. Kita simak bersama, Ge. Bunyi yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bunyi yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bunyi yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terletak kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bunyi yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini di Undang-Undang Dasar kita, pasal 33 ada 4 pasal. Kira-kira kalau tentang menguasai atau mempunyai wewenang terhadap harga BBM tadi, itu sesuainya sama pasal yang ayat 1, 2, apa 3 atau 4? 2. Alasannya apa sih, Pak? Karena di situ sudah tertulis cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apakah BBM itu memang hajat hidup orang banyak? Iya. Apakah BBM adalah hajat hidup orang banyak? Iya. Kok gak yakin sih? Apakah BBM adalah hajat hidup orang banyak? Iya. Nah, selanjutnya ada yang mau usul? Kenapa sih kok disebut hajat hidup orang banyak? Hari ini siapa yang berangkat sekolah jalan kaki? Berapa orang? Jalan kaki, benar-benar dari rumah jalan kaki gitu. 1, 2 orang. Yang lain jalan pergi ke sekolah? Diantar. Ada yang diantar mobil, ada yang diantar motor, gitu gitu. Berarti apakah membutuhkan BBM? Nah, itu adalah ilustrasi sederhana. Kita tidak bisa berdiam diri di rumah, gitu gitu. Setiap manusia membutuhkan mobilisasi, berpindah tempat. Bahkan barang-barang pun itu tidak bisa sampai di tempat kita dengan sendirinya. Ada namanya distribusi. Karena itu BBM memang hajat hidup orang banyak. Nah, tadi di akhir video Presiden Jokowi menyampaikan bahwa nanti akan diberikan bantuan subsidi, bantuan langsung tunai. Nah, kenapa kok habis dinaikkan tapi kok tetap harus ngasih BLT gitu ya? Supaya supaya orang yang kurang mampu bisa menikmati. Tadi di awal kan kita membahas kalau ternyata BBM naik itu ada beberapa lah, tidak semua gitu. Tapi ada beberapa harga-harga itu yang ikut naik. Nah, otomatis kalau harga-harga ikut naik, kebutuhan pemenuhan anggaran belanja di rumah misalnya gitu gitu, itu tambah banyak apa tambah sedikit? Butuh uangnya tambah banyak apa sedikit kalau harga-harga naik? Nah, untuk itu karena pemerintah ini ada pasal 34 di Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira kalau yang tadi dengan konteks memberi BLT itu karena pasal yang ayat 1, 2, 3 atau 4? Saya bacakan ya. Ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Nah, kalau ngasih BLT tadi, ini karena ayat yang keberapa? Satu ya, fakir miskin dan anak terlantar dibina oleh negara. Jadi saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang masih kategorinya miskin itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke. Mengapa sih Indonesia itu memerlukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Karena Indonesia adalah negara Iya, Indonesia adalah negara hukum. Jadi semua terselenggaranya aktivitas pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Coba dilihat ada dua gambar di sini. Apa hubungan antara kedua gambar tersebut? dan untuk jalan Rel, dan untuk alas alas jalannya kereta. Ada pendapat lain? Rel? Kalau tidak ada rel gimana? Kalau dijalankan di jalan raya bisa? Kenapa? Oh, bukan jalannya. Kalau misalnya bannya Bu Fitri ganti gitu misalnya, nggak cocok. Kenapa? Yusuf? Ayo, nggak apa-apa. Karena kereta bisa nggak kereta jalan di jalan raya kalau dikasih ban? Bisa. Tapi nggak cocok. Kalau misalnya sisipan jalan sama kendaraan yang lain gimana? Ketabrak. Kalau kita berhadapan dengan kereta, biasanya kita yang suruh berhenti apa kereta yang suruh berhenti? Kita yang disuruh berhenti. Kok kenapa nggak keretanya gantian? kalau berhenti secara mendadak terdorong dari Oke, karena kereta itu membawa ada gerbong-gerbong di belakangnya, gitu gitu. Jadi sampai sudah bisa membayangkan kalau misalnya kereta itu ditaruh di jalan raya, walaupun dikasih ban, dia nggak cocok, gitu gitu. Nah, di sini ibu analogikan, ibu umpamakan kereta ini adalah negara kita. Jadi di sini ada banyak kepentingan warga se-Indonesia, gitu gitu. Satu Indonesia Raya mulai dari Sabang sampai Merauke. Harus ada rel sebagai landasan, sebagai dasar berjalannya pemerintahan. Relnya ini adalah undang-undang dasar. Agar jelas keretanya itu mau dibawa kemana, beloknya gimana, sudah ada lintasannya. Seperti yang di awal kita bahas tadi, oh pemerintah boleh menaikkan harga BBM karena ada dasarnya. Oh pemerintah tetap harus memberi BLT, ada dasarnya. Itu hanya contoh sederhana. Segala sesuatu yang ada dalam pemerintahan kita tidak boleh atas dasar kehendak presiden sendiri, tapi harus didasarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan harus sesuai. Kalau tadi sampai bisa membayangkan kereta itu harus berhenti tiba-tiba, maka akan ada potensi bencana yang lebih besar yang mungkin terjadi. Kalau misalnya gini, mohon maaf, ini sadis-sadisan Bu Fitri ngomongnya. Ada satu orang ada di lintasan pas keretanya jalan. Kalau nggak berhenti ada satu orang yang mati. Ya. Tapi kalau kereta itu memaksa untuk berhenti demi menyelamatkan satu orang, bisa jadi korbannya akan lebih banyak. Benar. Nah mungkin kalau kita menanggapi kenaikan harga BBM ini secara umum jelas tidak nyaman gitu. Tidak nyaman. Tadi contoh sederhana, biasanya saya ngisinya full Bu, dengan uang segitu 20.000 misalnya gitu ya. Isi 20.000 full sebelumnya. Nah sekarang karena harga naik 20.000 nggak penuh, belum lagi yang lain gitu ya. Nah tapi kita juga harus memikirkan kemampuan negara kita. Tadi apa yang namanya subsidi itu adalah harga itu di atas sebenarnya, tapi pemerintah membayarkan kekurangannya sehingga kita tidak membayar sampai di situ.
Dari pembahasan ini sudah ada bayangan tentang itu ya, undang-undang dasar itu ya. Undang-undang dasar ya. Tiap hari Senin sampai baca itu bukan seluruhnya, tapi pembukaan itu juga punya posisi yang penting. Makanya setiap hari Senin di sekolah-sekolah itu dibaca ketika upacara bendera. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah mari kita berdiskusi. Ini sudah ada 4 orang ya. Tapi kita ajak, ada lagi, ada perempuan. Ibu sudah memilih beberapa ketua kelompok. Tapi saya tawarkan dulu, kalau tak berkenan ya tidak apa-apa. Yang pertama Rendra. Mana Rendra? Siap jadi ketua kelompok? Oke, terima kasih. Zaki? Oke. Siap? Siap. Yusuf? Siap? Oke. Revan? Oke. Siva? Siapa? Aprilia? Yulia? Oh, Julia sama Siva maunya. Oke. Berarti siapa lagi? Satu lagi. Nova. Oke. Nah, sekarang silahkan pindah tempat duduk. Silakan mau ikut ketua kelompok yang mana? Satu kelompok maksimal 4 orang. Kan tadi ada yang tidak masuk ya. Jadi mungkin ada beberapa kelompok yang 3 orang. Jadi nanti ada 8 kelompok di kelas kita. Oke? Boleh. Nah, cewek 2, cewek 2 boleh. Ayo kan? Ayo. Ayo berdiri. Pilihan kanan kiri mau sama siapa? Mau duduk di mana? Ketua kelompoknya silakan mau pilih duduk di mana? Biar teman-teman menyesuaikan. Ayo, lebih cepat lebih baik. Yang laki-laki disebar biar semua kelompok ada laki-lakinya, ada perempuannya. Sudah? Oh, ada yang masih berdiri belum sudah, fleksibel saja, nggak apa-apa. Mau gimana? Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, karena ada teman yang tidak masuk hari ini. Kita cek ya. Kelompoknya Isan tadi siapa? Ketuanya? Sudah, lengkap anggotanya? Ini ketua kelompoknya siapa? Sama, oke. Lengkap anggotanya? Halo. Oke. Kelompok yang sana? Oh, saya bingung. Ayo. Itu ada yang kosong. Mau duduk di mana sih? Nah, silakan Bapak. Lengkap? Siva, gimana? Lengkap, oke. Jadi di sini sudah Ibu siapkan apa saja yang nanti sampai kerjakan. Masing-masing kelompok nanti intinya adalah menjawab 1 pertanyaan. Pembahasannya tentang undang-undang dasar. Boleh dikeluarkan dulu bukunya. Tadi belum dikeluarkan buku LKS, boleh dikeluarkan sekarang. Disiapkan dulu bahan-bahannya. Buku LKS. Oke. Jadi nanti ketika menjawab ada beberapa sumber belajar yang bisa kamu gunakan.
buku yang ada itu. Nanti juga ada bahan bacaan, nanti saya share di grup ya. Dan nanti saya putarkan 2 video sambil menemani sampean berdiskusi. Setelah 2 video tersebut selesai, besar harapan Ibu sampean juga sudah selesai mengerjakan pertanyaan yang saya berikan melalui lembar ini, lembar kerja ini. Jadi di depan sini nanti ditulis nama anggota kelompoknya. Sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah selesai nanti masing-masing kelompok membacakan. Ibu sederhanakan biar lebih nyaman nanti ketika berbagi informasi dengan teman-teman, gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, dan berarti ini langsung Ibu bagi untuk kelompoknya. Ini aja kalau gitu ya. Ketua kelompok maju ke depan biar adil, nanti dapat kelompok berapa. Ini sudah saya siapkan. Ketua kelompok ini maju ke depan. Dipilih satu ya. Halo, ada yang satu kelompok ambil 2? Pasti ada satu kelompok yang ambil 2. Kelompok sini dapat? Kelompok sini dapat berapa? Kelompok sini dapat? Kelompok sana? 1. Oh, berarti sampai duduk aja nggak apa-apa. Berarti sampai kelompok. Oke. Ibu bagikan ya lembarnya nih.
Dia jawab. Nanti kalau misalnya sampai mau browsing untuk nambah-nambah literasi, nyari literaturnya di Google, boleh Bu? Boleh. Sesuatu yang nggak masuk dari kelompok kami boleh ditulis namanya. Yang ditulis yang ada sekarang saja. Ini gitu. Sampai di sini, oh,
Oke, boleh mulai dikerjakan sekarang. Ini saya putarkan dulu, ada 2 video yang bisa jadi bahan, oke. Untuk sampai mengerjakan itu ada informasi-informasi yang disampaikan melalui video ini. Oke. Nanti kalau misalnya 2 video ini sudah selesai, Ibu sangat berharap kalian juga sudah selesai ini. Oh ya, mohon maaf belum saya sampaikan tadi tentang penilaian proses. Jadi ketika sampai diskusi ini dan nanti ketika menampilkan hasil diskusinya, Bu Fitri akan melakukan penilaian proses. Jadi sikap yang sampai keluarkan, keberanian sampai untuk menanggapi sesuatu, menyampaikan sesuatu, kerjasama, dan sikap-sikap yang muncul dalam proses diskusi ini akan Ibu masukkan ke lembar pengamatan. Oke? Wajar ya, kalau dalam pembelajaran itu kita ada yang mungkin belum sesuai atau dan sebagainya, ada informasi yang belum lengkap, tidak apa-apa, nanti bisa dilengkapi oleh teman-temannya yang lain. Sementing sampean sekarang berusaha semaksimal mungkin dan belajar percaya diri. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Provinsi di Osaka atau Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1945. Pemerintah Jepang baru membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan persoalan dasar penyelenggaraan negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang yang ketua Dr. Hajiman Menyanyikan. Pada hari pertama sidang, Dr. Hajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan itu pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yani yang mengemukakan secara lisan bukti-bukti dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan bukti-bukti 5 yang diusulkan yang menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memanusiakan suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juli 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk 5 dasar negara yang disampaikan. Nama 5 dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno. Kelima dasar itu dapat dibahas menjadi dasar Indonesia merdeka, sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karno Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Atal Marais.
Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI agar sebagian di antaranya sedang menghadiri sidang putusan sebuah badan putusan yang dibentuk oleh pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikeluar dengan sebutan panitia sendiri yang terdiri dari Kusnul Muhammad Hatta, Aam Ramis, Agus Nucokro Syudono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Muhammad Hashim, Aka Hamid Zakir, dan Muhammad Yaakob. Panitia sembilan dibentuk untuk mencari rumus antara apa yang disebut pluralisme dan apa yang disebut perubahan kebangsaan mengenai soal agama. Panitia kecil ini berhasil mencapai rumus yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumus dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Terkait dengan kebijakan menjaga syariat Islam dan agama. 2. Kemanusiaan agama. 3. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memperolehkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima putusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi silat pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan mengulangi semua atas sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Pemilihan Nasional untuk menentukan tugas presiden sebagai DPR dan DPR semua. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain 1. Kata mukadimah dengan kata pembuka. 2. Ada pembukaan kalimat keempat karena kalimat Tuhan dengan menjalankan syariat Islam bagi kalimat yang Tuhan dan Maha Esa. 3. Pada pembukaan kalimat keempat karena kalimat menurut konsep syariat adil dan adil. Kemanusiaan yang adil dan banyak. 4. Pada pasal 1 yang sama Presiden adalah Indonesia asli dan bangsa Islam. Jika ini menjadi Presiden adalah Indonesia asli. Segala maka pasal 29 berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juli tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sebagai bagian yang dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945, ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman dan hingga negara Indonesia dapat Pancasila.
Berbagai isu yang muncul juga adalah terkait bagaimana dari Kalau ini terutama yang kelompok mulai dari kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, video ini disimak baik-baik sambil mengerjakan. Presiden diulangi oleh MPR seperti di era Orde Baru. Faktanya, jika disetujui maka ini akan menjadi amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu seperti apa perjalanan dan perubahan yang telah terjadi pada konstitusi negara ini? Get a copy and let's get started. Ini dijelaskan tentang proses-proses amandemen yang terjadi. Jadi saya bisa menggunakan ini sebagai dasar menjawab itu. Setelah disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 memang mengalami pasang surut, baik dalam pelaksananya maupun terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Antara tahun 1945 sampai 1949, UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. Asalnya, Indonesia baru merdeka dan fokus pemerintah yang baru terbentuk adalah mempertahankan kemerdekaan. Pasca pengakuan kedaulatan tahun 1949, Indonesia yang berstatus negara federasi memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. UUD 1950 yang jauh berbeda dibanding UUD 1945 ini dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituante pada pemilu 1955. Karena konstituante yang terpilih tak kunjung berbagai isu yang muncul juga adalah dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituante pada pemilu 1955. Karena konstituante yang terpilih tak kunjung menghasilkan konstitusi baru, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada 5 Juni 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945. Sayangnya UUD 1945 yang ada belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Akibatnya, produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Bahkan di era Soekarno sempat muncul usulan untuk menjadikannya sebagai presiden seumur hidup, sekalipun Soekarno disebut tak setuju dengan usulan tersebut. Konteks batasan kekuasaan ini ada dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini kemudian sangat terasa di era Orde Baru bahwa menggunakan pasal tersebut untuk melanggar kekuasaan dan presiden. Ini mungkin sampai tidak mengetahui proses ini, tapi kita pernah punya presiden sampai 32 tahun. Dan dimulai UUD 1945. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999. Ada 9 pasal yang diubah. Paling signifikan tentu saja adalah pada pasal 7 yang diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan bersama hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Juga ada perubahan terkait kewenangan Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Hal yang signifikan adalah Pilpres, misalnya mengundurkan dewan tersebut ditolak. Amandemen keempat ini juga menambahkan dua ayat di pasal 33 terkait pengelolaan kekayaan alam di Indonesia. Hal yang kemudian belakangan sering dikritik oleh banyak pihak. Empat amandemen tersebut setidaknya mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR misalnya bukan lagi dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan rakyat Indonesia. DPR juga bukan lagi dianggap sebagai lembaga tinggi negara. Sistem ini juga harus terlibat dari kepentingan aktor politik yang ada di sekitar amandemen ini. Seperti yang kini bergulir tidak berdiri sendiri. Beberapa pihak yang menginginkan perubahan UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, sebagian mulai juga menyebut sebagai yang bisa saja membuat dari kepentingan rakyat. Lalu bagaimana dengan Ini ada satu kelompok yang mendapatkan pertanyaan ini. Kelompok berapa kira-kira? Sejumlah kalian jika ada amandemen Undang-Undang Dasar lagi. Kelompok berapa yang dapat pertanyaan ini? Kelompok 8. Iya. Oke, kita bisa mulai penyampaian informasi. Nanti silakan satu kelompok maju ke tengah sini. Sini nggak apa-apa, sampai di sini juga berdiri. Sudah siap? Nah, nanti ketika teman-teman selesai membacakan jawaban dari kelompoknya, kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya. Gitu ya? Ayo, kelompok 1. Ayo lah. Belum selesai. Keras sedikit. Itu jadi baca nggak apa-apa yang satu. Nanti nyalinya bisa nanti. Ya. Satu aja yang baca. Tapi maju semua biar gak takut ya. Semua satu kelompok. Ayo, Bismillah. Ini aja gak apa-apa, nah yang dibaca ini juga. Nanti ditulisnya nanti aja ditulisnya nanti. Oke? Ayo. Bukan apa-apa. Jadi. Ayo ya. Ayo, maju ya. Maju. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan mau baca. Yang lain tolong diam dulu. Kita dengarkan teman-temannya menyampaikan hasil diskusinya. Untuk melindungi bangsa, untuk mengatur seluruh warga negara dan terjaminnya hak asasi setiap warga negara. Dalam PKI 1 tanggal 29 Mei 1945 hasil pembentukan panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diketahui R. Soekarno, panitia yang menggunakan para penulis dan yang telah disebut piagam Jakarta. Panitia 9 tanggal 1 Juni 1945 hasil menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia Merdeka. 10 Juli sampai 17 Juni 1945 hasil merumuskan 3 hal inti yang dicantumkan dalam undang-undang, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, batang tubuh dan pembukaan jabatan